Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lola Mendrasari, Guru Matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Nah, melalui media pembelajaran ini, mudah-mudahan Anda tetap semangat dalam belajarnya ya. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk KD baru, yaitu KD 3.21 dan 4.21 dengan materi persamaan lingkaran untuk kelas 11 SMK. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya Anda membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar sampai akhir. Dan jangan lupa like and subscribe channel Ibu supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran Ibu selanjutnya. Kompetensi dasar 3.21 yaitu menentukan persamaan lingkaran. 4.21 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Adapun indikator, yang pertama menjelaskan persamaan lingkaran, yang kedua menyelesaikan nilai hasil persamaan lingkaran. Dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu melalui video dan LKPD siswa dapat memahami konsep persamaan lingkaran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran, definisinya, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau jari-jari lingkaran terhadap sebuah titik tertentu, yaitu titik pusat lingkaran, yang digambarkan pada bidang kartesius. Nah, seperti gambar yang di samping, lihat, P, A, B itu adalah pusat lingkaran, R ini adalah jari-jarinya. Jadi jari-jarinya ada A ke P, B ke P, dan C ke P ini adalah jari-jari, karena dia memiliki jarak yang sama. Yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Nah, berdasarkan definisi lingkaran, maka akan diperoleh persamaan lingkaran yang berjari-jari R dan berpusat di titik pangkal yaitu 0,0, titik A-nya X, Y pada lingkaran. Jadi jari-jarinya itu dari A ke titik pusat yaitu titik O. Maka diperoleh rumus persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Coba lihat di gambar di samping. Persamaan lingkaran kita ini adalah menggunakan rumus Pitagoras. Nah, karena pada gambar kita peroleh segitiga, siku-siku. Nah, yang si R ini sebagai sisi miringnya. Makanya untuk mendapatkan si R, itu kita gunakan rumus Pitagoras dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh, yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang pertama berpusat di 0,0 dan jari-jarinya 3. Oke, kita lihat pembahasan yang pertama. Berpusat di 0,0 dan jari-jari 3. Ingat kembali persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti R-nya atau substitusikan nilai R-nya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Atau 9-nya dipindahkan ke ruas kiri menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Pertanyaan yang kedua, berpusat di 0,0 juga dan melalui titik A yaitu 3,4. Karena melalui titik A 3,4, maka nilai jari-jarinya ditentukan dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka diperoleh nilai R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Substitusikan nilai X dan Y-nya yaitu 3 dan 4. Ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. R kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. R kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi R kuadratnya 25 kita masukkan pada persamaan lingkaran.
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 25. Jadi kita ganti R kuadratnya dengan 25. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Untuk pertanyaan yang ketiga, berpusat di 0,0 juga, mempunyai luas 16pi satuan luas. Oke. Kita gunakan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu pi R kuadrat sama dengan 16pi. Nah, luas kiri ada pi, luas kanan juga ada pi, kita boleh habiskan. Tinggal R kuadrat sama dengan 16. Kita udah peroleh nilai R kuadratnya sama dengan 16. Tinggal masukkan ke persamaan lingkaran. Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B, dan berjari-jari R. Titik A, X, Y pada lingkaran yang berpusat di P, A, B, dan berjari-jari lingkaran R, sehingga dari P ke A itu kita anggap jari-jari. Dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik, maka diperoleh rumus persamaan lingkaran. Ini adalah rumus jarak antara dua titik ya. X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Atau R saja berarti di ruas kiri akar. Oke. Maka kita peroleh persamaan lingkarannya itu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A dan B-nya ini adalah titik pusat. Dan X dan Y-nya ini adalah salah satu titik. Contohnya, yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P4,3 dengan jari-jari 6. Oke. Berarti A-nya itu 4, B-nya 3 ya. Kita masukkan pada persamaan lingkaran yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti X-nya, ganti A-nya dan B ya. A-nya tadi 4, B-nya 3. Berarti X dikurang 4 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Jari-jarinya 6. Sekarang kita kuadratkan. X dikurang 4 kuadrat. X dikuadratkan X kuadrat. Terus untuk nilai yang di tengahnya, kita mulai dari pangkat. 2 kali min 4, min 8 kali X min 8X. Nah, datangnya min 8X itu dari sana. Min 4 dikuadratkan 16. Jadi kalau nggak bisa cara langsung, pengkuadratan ini boleh cari di buram, X dikurang 4 kali X dikurang 4, seperti itu. Nah, kalau mau cara langsungnya seperti ini. Y dikuadratkan, yang mula-mula angka yang di depan, Y dikuadratkan Y kuadrat, terus 2 kali min 3 min 6 kali Y min 6Y. Baru min 3-nya kita kuadratkan, menjadi 9. 6 dikuadratkan 36. Sekarang kita tinggal susun saja, yang kuadrat didahulukan. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 6Y tambah 25. 25 ini datangnya dari 16 ditambah 9 sama dengan 36. Selanjutnya 36 kita pindah ruaskan. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 6Y ditambah 25 dikurang 36 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang kita peroleh adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X dikurang 6Y dikurang 11 sama dengan 0. Untuk soal yang B-nya berpusat di P 5,-1 melalui titik A -1,7. Nah, berarti maka R-nya itu panjang dari P ke A. Jarak antara dua buah titik. Dengan menggunakan rumus jarak dua titik, maka diperoleh R-nya itu akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat sama dengan
10. Nah, ini 10 ini datangnya dari sini ya, dari akar ini. Min 1, setelah kita substitusikan, min 1 dikurang 5, min 6 dikuadratkan 36, tambah 7 dikurang min, berarti menjadi tambah ya. 7 ditambah 1, 8 dikuadratkan 64. Jadi 36 ditambah 64 itu 100, akar 100 adalah 10. Jadi silakan diuraikan di catatannya. Persamaan lingkaran, kita masukkan pada persamaan lingkaran, setelah kita dapatkan jari-jarinya. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti A dan B-nya. Lanjut dengan R yang kita cari di awal. X dikurang 5 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat, karena si B-nya itu negatif 1, maka kurang bertemu dengan negatif. Karena B-nya di sini min 1, maka Y dikurang min 1, jadinya Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Selanjutnya kita akan uraikan pengkuadratan ini. X dikurang 5 kuadrat itu, X dikuadratkan X kuadrat, 2 dikali min 5 min 10 kali X min 10X. Min 5 dikuadratkan positif 2, 5. Untuk Y ditambah 1 kuadrat ini juga kita uraikan sama dengan yang di depan. Y dikuadratkan Y kuadrat, 2 kali 1, 2, kali Y tambah 2Y. 1 dikuadratkan 1, sama dengan 10 kuadrat 100. Nah, sekarang kita susun. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X dikurang 2Y tambah 26. 25 ditambah 1. Jadi 26 itu datangnya 25 tambah 1. Selanjutnya, 100-nya kita pindahkan ke kiri. Nah, di sini 26 dikurang 100 ini bisa kita operasikan. Maka kita peroleh persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X ditambah 2Y dikurang 74 sama dengan 0. Untuk yang ketiga, persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B yang menyinggung sumbu X atau menyinggung sumbu Y. Nah, yang pertama menyinggung sumbu X yang kita bahas. Coba lihat, perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu gambar saja yang Ibu contohkan yang menyinggung sumbu X. Jadi menyinggung sumbu X ini bisa dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataupun kuadran 4. Ini yang Ibu contohkan pada gambar adalah yang di kuadran 4. Jika menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu adalah mutlak si Y. Nah, dia akan menyinggung sumbu X. Coba perhatikan gambar ini. Yang akan menjadi jari-jarinya itu adalah sumbu Y, karena batas titik pusatnya itu kita memperhatikan pada si Y. Nah, ini. Berapa jarak 0 ke Y ini, itulah yang akan menjadi jari-jarinya. Makanya di sini R itu sama dengan mutlak Y. Dengan persamaan lingkaran yang tadi, X dikurang X1 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang menyinggung sumbu Y, seperti gambar ini, menyinggung sumbu Y berarti yang menjadi R-nya itu adalah mutlak si X, kebalikan. Mutlak si X dengan rumus persamaan lingkarannya sama. Coba kita perhatikan contoh. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 3,4 dan menyinggung sumbu X. Nah, ingat, kalau dia menyinggung sumbu X yang menjadi R adalah si Y. Walaupun di sini Y-nya itu negatif 4, tetap R-nya itu adalah 4. Karena untuk R mutlak atau selalu positif nilainya. Sehingga persamaan lingkarannya itu kita ganti X1 dan Y1-nya. X dikurang 3 kuadrat tambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini kita uraikan seperti contoh-contoh soal yang di depan. X dikuadratkan. X kuadrat 2 kali min 3 min 6 kali X min 6X. 3 dikuadratkan 9. Y dikuadratkan Y kuadrat. 2 kali 4, 8 kali Y, 8Y. 4 dikuadratkan 16. Jadi ini cara pengkuadratannya langsung ya. Kalau yang nggak bisa langsung boleh cari di buramnya, gunakan Y tambah 4 kali Y tambah 4. Sama dengan
4 dikuadratkan 16. Kita susun. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y tambah 9 ditambah 16 dikurang 16. Ini 16 sama 16 habis. Tinggallah persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y ditambah 9 sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di P-2,4 dan menyinggung sumbu Y. Kalau dia menyinggung sumbu Y, yang menjadi R adalah si X-nya. Walaupun nilai X-nya negatif, tetap R-nya itu selalu positif karena dia mutlak. Oke, kita ganti X1 dan Y1-nya sesuai contoh sebelumnya, yaitu X ditambah 2, karena di sini min 2 ya, jadi kurang ketemu min jadinya plus. X ditambah 2 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Oke, cara pengkuadratannya sama. Selanjutnya kita susun. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 8Y tambah 4 tambah 16 dikurang 4. Ini 4 ini datangnya dari yang sebelah kanan ya, Ibu pindah ruaskan menjadi negatif 4 sama dengan 0. Nah, menyusun ini, ingat kalau kita menyusun, yang kuadratnya kita susun paling depan, terus X-nya didahulukan baru Y. Selanjutnya yang pangkat 1. Pangkat 1 juga X-nya dahulukan baru Y. Baru kita tambahkan dengan konstanta, sama dengan 0, atau konstantanya di sebelah kanan. Boleh juga. Jadi, kita peroleh persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 8Y ditambah 16 sama dengan 0. Sampai di sini paham, Nanda? Oke, kalau nggak paham silakan diulangi lagi, diperhatikan di mana yang kurang pahamnya. Jadi, kalau diulang-ulang insya Allah bisa. Oke, dari beberapa soal yang Ibu berikan, sekarang silakan Anda cobakan soal latihan yang di sini. Ini soalnya sama dengan contoh-contoh soal, silakan cobakan sendiri, bikin di buku latihannya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan tetap selalu jaga kesehatannya di rumah. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.